Allah sama. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Irma jelas? Ini di sini hujan besar banget ya di Tembalang. Jelas Ibu. Oke, ya. Jadi mungkin Bu Irma sebelumnya mohon maaf ya. Jadi ini BTO ini kan PBL ya. Jadi pembelajaran based learning. Oleh sebab itu jadwalnya memang saya buat ya. Jadi satu topik kemudian ada tugas. Dan tugas ini tidak harus selalu presentasi bukan. Jadi presentasi memang Bu Erma nanti di akhir ya. Jadi Anda itu mensimulasikan membuat produk. Kalau dulu sebelum pandemi ini memang mahasiswa untuk memperlihatkan ya. Jadi bukan seperti kewirausahaan karena ini membuat produk karena kita di mata kuliah biologi tumbuhan obat ya, tumbuhan bukan tanaman. Oleh sebab itu nanti tiap topik pokok bahasan itu akan ada tugas. Jadi tugasnya bukan sebenarnya kalau tugasnya itu semua anak ya, tapi kita bisa kelompokkan. Nah, untuk presentasi memang kita untuk BTO ini kebetulan saya membaginya tuh di membuat produk biar menarik gitu. Jadi nanti di akhir ada mungkin presentasi dengan mensimulasikan membuat potensi produk dari bahan tumbuhan. Itu ya. Jadi sudah saya klarifikasi karena Bu Yulita juga baru mengampu BTO yang kemarin itu Bu Nidia dan tidak ada masalah yang tahun lalu ya. Nah, kemudian nanti untuk Bu Erma ini kali ini pertemuan, kemudian kurang satu kali lagi adalah tugas. Jadi tugasnya nanti karena ini topiknya pasca panen, nanti Anda akan sambil jalan ya kuliah ini nanti akan saya kasih tahu tugasnya apa. Dan tugasnya ini adalah kelompok. Nanti semua mahasiswa mungkin kelompoknya kayak kemarin aja, terus membuat pasca panen dari beberapa produk yang mungkin nanti saya kasih tahu. Ada pertanyaan? Belum saya mulai kuliah? Halo? Halo? Oke. Ya, saya cek absen dulu ya, karena ini hujan takutnya pada nggak bisa absen. Nanti yang kesulitan mohon ini jumlahnya 73 nggak pesertanya nih. Nanti saya absenkan aja. Karena materinya agak banyak ini. Ya. Oke, langsung ya nanti kalau kesulitan bilang, takutnya ini ada gangguan sinyal. Ya. Jadi tentang pasca panen. Kita akan belajar dulu bagaimana manajemen pasca panen tanaman obat. Namun nanti akan saya melihatkan, mungkin jadi saya stop sharing dulu.
Ya, apakah sudah terlihat sharing Bu Erma? Ya, Bu. Sudah, Sudah Ibu. ya. Oke, kita mulai ya sebelum ke manajemen pasca panen. Jadi tumbuhan obat ini sebenarnya kan digunakan memang untuk beberapa bentuk ya, khususnya untuk obat. Jadi kita tidak bicara industri selain obat di sini. Nah, mungkin kita harus tahu dulu apa sih itu Simplicia ya. Jadi Simplicia itu bisa ada dua. Kalau di sini mungkin bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali di kata lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, kalau Anda mungkin melihat ya Bu Jamu, Mbak Jamu ya, jarang ada Mas Jamu. Itu biasanya menggunakan bahan segar. Ada juga ya misalnya kunyit asam. Kemudian ada mungkin temulawak ya. Itu udah dalam bentuk cairan yang ada di botol. Nah, itu juga bahan bakunya kita bisa sebut sebagai Simplicia, tapi Simplicia segar atau Simplicia basah. Jadi Simplicia di sini ini tidak yang hanya dikeringkan. Nah, untuk jenis Simplicia, jadi Simplicia ini bukan dari tumbuhan atau tanaman saja, tetapi dari hewan maupun dari misalnya Anda lihat ya di berbagai tempat itu Simplicia ini atau bahan baku untuk obat ini bukan berasal dari hewan maupun tumbuhan, tapi ada yang berasal dari tanah, kemudian ada dari bebatuan, kemudian Anda mungkin pernah lihat ya, orang mengobati gatal itu dengan belerang, kemudian mungkin dengan ada yang mandi air panas. Nah, itu di situ ada nutrisi-nutrisi mungkin ya dari letusan vulkano atau mungkin Anda bisa lihat juga air laut itu yang ada garam. Nah, banyak juga garam-garam digunakan untuk pengobatan. Nah, itu juga disebut Simplicia. Untuk Simplicia nabati, ini berupa tumbuhan utuh, bisa bagian tumbuhan atau eksuda tumbuhan atau mungkin getah ya. Eksuda tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari getah atau dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Kemudian Simplicia ini biasanya memang ditujukan untuk pengobatan. Secara umum, Simplicia nabati yang telah melalui proses pasca panen dan proses preparasi atau persiapannya secara sederhana menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap atau siap diproses lebih lanjut, yaitu jamu. Jamu ini biasanya tadi ada yang serbuk halus, ada, tapi Anda bisa lihat juga ya, jamu kita membelinya adalah Simplicia yang belum berupa serbuk. Jadi ada yang dikeringkan, kemudian mungkin ada yang mengalami pemotongan, dikeringkan masih berupa irisan kering atau mungkin sebagian seperti daun-daun atau akar atau batang, tapi belum dibuat menjadi serbuk. Itu juga disebut dengan Simplicia ya. Nah, ini biasanya bisa diminum. Nah, untuk beberapa tempat ya, Bu Erma pernah punya teman, itu ada, kalau mungkin di Indonesia kita punya teh ya, teh yang untuk diseduh. Teh yang untuk diseduh aja itu kan ada teh yang masih berupa daun utuh teh, kemudian dikeringkan, ada yang pucuk teh ya, yang menjadi teh putih, white tea. Kemudian ada yang sudah dibuat hitam, ada yang dianggap sebagai teh hijau, ada juga yang menjadi serbuk. Kemudian dimasukkan dalam sachet. Itu bisa juga
disebut dengan Silesia ya. Kemudian untuk menyeduh itu beberapa negara memang menggunakan air mendidih atau air panas. Untuk minumnya itu biasanya kalau untuk jamu itu hangat, tetapi pada daerah tertentu justru menggunakan air yang tidak panas. Kemudian ada yang berupa infus. Jadi kalau mungkin bahasanya itu apa ya? Kalau infus water kan direndam, tapi kalau ini digodok. Jadi siap dipakai untuk dicacah atau mungkin sudah dicacah baru digodok. Sehingga atau direbus ya. Namanya jamu godokan. Diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk sediaan farmasi lain yang umumnya melalui proses ekstraksi, separasi, dan permurnian yaitu menjadi ekstrak, fraksi atau bahan isolat senyawa murni. Jadi untuk beberapa pabrik jamu itu sudah mulai membuat ekstrak, mungkin Anda lihat iklannya atau mungkin sebagai peminum ya untuk produk-produk dari situ muncul itu sudah diproses lebih lanjut. Jadi kita bukan meminum bentuknya seduhan atau serbuk, tetapi sudah berupa ekstrak. Nah, mungkin Anda lihat di produk itu tetap ditulis jamu, ya. Kemudian ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Ya. Ada kakak kelas Anda kerja 2 orang ya, kerja di Sido Muncul itu di sana juga menjadi QC quality control, ada yang menjadi apa? Jadi di sana itu biasanya kalau dulu ya kita adakan kunjungan lapangan karena kebetulan saya kenal dengan salah satu divisi budidaya di Sido Muncul namanya Pak Bambang. Itu memang dulu itu dibuka untuk umum. Jadi nanti rombongan ke sana kemudian diajak keliling pabrik, kemudian lihat di situ ya ada pasca panen, ada tempat ekstraksi. Ada juga untuk uji-uji ya, ada uji mikrobiologi, ada uji untuk berapa lama produk ini bertahan ya, jadi waktu paruh namanya. Itu beberapa ada anak biologi yang memang bisa kerja di divisi itu ya. Nah, ada kakak kelas Anda kerja di sana, namanya Mbak Dewi, itu sebagai isi. Nah, di dalam membuat produk dari tumbuhan obat ini, yang penting juga adalah kontrol mutu. Jadi kontrol mutu ini kenapa penting? Karena jamu ini adalah produk yang akan diminum atau dimakan. Oleh sebab itu persyaratannya beda lagi dengan misalnya mungkin untuk apa ya industri yang lain. Jadi karena ini selain diminum dimakan, tapi dia sebagai mungkin bisa obat juga ya, tapi sebagai apa itu preventif ya. Jadi untuk mungkin karena mengandung senyawa-senyawa aktif itu bisa juga sebagai untuk jaga-jaga itu ya. Nah itu harus dikontrol mulai dari budidayanya. Jadi spesies ini penting. Kalau Anda mungkin ada yang suka masak dengan menggunakan kencur ya. Kencur di Indonesia ini sekarang agak susah karena tenaga kerja di Indonesia ini semakin ke sini hanya orang-orang tua saja yang mau bekerja di kebun maupun di sawah. Sehingga kalau Anda lihat kencur ini sekarang yang beredar itu besar-besar. Jadi mungkin satu ibu jari ya, paling kecil lebih besar lagi ada. Kalau dahulu, kencur Indonesia tuh punya varietas atau spesiesnya itu kecil, pedas, apa ya, baunya itu sangat menyengat. Nah, saya tidak tahu, mungkin sekitar 5 tahunan ya, saya melihat atau membeli, tidak ada yang kecil lagi, itu kebanyakan itu
kencurnya besar-besar, dan ternyata ini hasil dari impor. Sekarang Vietnam karena tahu Indonesia posisinya generasi mudanya tidak suka kerja di lahan ya, mungkin juga dikiranya penghasilannya sedikit, mereka memasuki produk-produk yang tidak ada di tempat maksudnya tidak digarap secara maksimum. Salah satunya itu kencur ya. Kencur mahal sekali, padahal kalau kita menanam mungkin itu adalah tanaman yang tidak terlalu rumit untuk ditanam, tetapi pemeliharaannya kemudian ongkos kerjanya itu mahal sekali. Kalau model-model sekarang ya, satu hari harus 70.000 misalnya, ongkosnya, jualnya berapa. Jadi lebih praktis mungkin impor. Padahal itu sebenarnya kehilangan ini ya, kehilangan identitas kalau menurut saya. Kalau kencur dulu itu begitu makan sedikit aja sudah pedas sekali nih, batuk langsung berhenti. Kemudian ada misalnya untuk variasi-variasi yang lain. Jadi kalau Anda mungkin tahu ya, namanya kayu manis. Biasanya kayu manis ini kalau untuk makanan itu biasanya dipakai untuk bumbu, tambahan bumbu ya pada makanan-makanan yang beraroma, agak jadi wangi ya. Nah tapi untuk penggunaannya kayu manis ini sebenarnya lebih digunakan kalau untuk yang ekspor itu adalah digunakan untuk anti diabetes atau anti hipertensi. Jadi bukan hanya sebagai bumbu, bukan sebagai misalnya tambahan-tambahan dalam makanan, tapi lebih ke arah itu. Nah, variasi bibit atau identitas ini banyak ya. Di Indonesia itu ada beberapa tanaman yang tanaman kayu manis ini sebenarnya itu dibedakan dari bunga, kemudian daun, dan tebalnya kulit kayu. Karena kayu manis ini sebenarnya kalau dipanen, itu artinya memotong pohon. Karena kulitnya, jadi seberapa, mungkin kalau hanya 1 meter panjangnya, mungkin pohonnya belum mati ya. Tapi itu kalau umumnya, kita memanen kayu manis berarti menebang pohon. Nah, untuk daerah-daerah Sulawesi, kemudian daerah Sumatera, itu masih banyak kita dapati kulit kayu manis yang tebal. Tapi sayangnya kalau kita pergi ke pasar, kita mesti dapat yang gulung itu ya. Kayu manis tipis dan gulung. Itu karena yang tebal itu sudah diekspor. Nah, nanti di negara yang mengimpor itu akan dijadikan produk dan obatnya nanti dijual ke Indonesia itu mahal sekali. Obat-obat yang berkualitas itu dari luar yang asal produk dibuatnya, bahan bakunya itu dari Indonesia. Seperti itu ya. Jadi bibit untuk identitas ini perlu sebenarnya perlu dikonserv ya, agar tidak seperti itu ya. Kalau nanti ketahuan negara-negara sebelah kita, ya sudah, nanti jangan-jangan suatu ketika kita mau bikin kolak harus pakai kayu manis dari luar ya, dari tetangga sebelah. Nah, kemudian kontrol mutu ini juga ditentukan oleh tempat tumbuh dan iklim. Karena kita sudah tahu prinsip dari akumulasi metabolit sekunder itu adalah salah satu yang penting adalah suhu ya. Kelembaban, waktu itu memang sudah terangkan, kelembaban, kemudian cahaya matahari. Oleh sebab itu, umumnya atau sebagian besar tempat tumbuh yang ideal untuk tanaman-tanaman yang akan diambil metabolit sekundernya adalah di atas ketinggian 500. Jadi itu sudah mulai agak sejuk ke dingin ya sebenarnya.
Tetapi masih bisa tumbuh secara umum, artinya bukan puncak gunung, bukan ketinggian di atas 2000, bukan. Jadi sekitar 500 sampai 1000 itu tempat yang cocok ya. Misalnya kita mau jadi menanam kayu manis itu lebih cocok tempatnya adalah ketinggian sampai 1000 meter. Kemudian di sekitarnya itu adalah tanaman lain. Jadi bukan satu area itu ditanami satu jenis tadi kayu manis, tidak, karena senyawanya kayu manis akan banyak keluar kalau di sebelahnya itu ada tanaman lain, dia berkompetisi ya. Kemudian tanaman kayu manis ini sebaiknya tuh ditanam di tanah yang miring karena airnya tidak menggenang ya, sehingga nanti kulit kayunya ini tidak tipis tapi tebal. Kemudian juga yang penting lagi ya, jadi kalau untuk kita mengekspor, ini yang akan dicek lagi adalah pestisida, kemudian ada pupuk anorganiknya kebanyakan atau tidak ya. Jadi kalau kita menanam sebenarnya untuk obat tanaman itu kita bisa pergunakan hanya komposnya atau mungkin kotoran hewan. Nah, itu pun bukan kotoran hewan, ayam sayur ya, ayam broiler, karena banyak sekali bahan kimianya sehingga subur, tapi itu nanti kalau biasanya masih ada residu, sebenarnya di pakan ayam itu kan banyak juga unsur-unsur NPK ya. Dia kan untuk menggemukkan cepat ayam itu 45 hari bisa dimakan dengan berat misalnya sudah maksimum ayam itu. Nah, di sisa kotorannya itu kalau dipergunakan untuk pupuk tanaman obat loh ya, itu sebenarnya kurang pas. Jadi untuk tanaman obat ini bagusnya itu kalau nggak sapi, kambing. Kemudian pada proses tumbuh tadi ada fertilizer, ada pestisida ya. Kita arahkan kalau memang mau organik, ini penggunaan pestisida ini harus terkontrol. Karena Anda tahu pestisida ini akan masuk ke lentisel, ke stomata, ke sel tanaman di dalamnya. Yang dia fungsi utama tanaman ini adalah mengakumulasi atau memproduksi metabolit sekunder, sehingga biasanya ada efek ya, efek yang itu nanti justru akan menjadi bukan metabolit sekunder yang didapat yang kita tuju, tapi senyawa lain yang mungkin justru bukan senyawa yang dibutuhkan untuk diambil sebagai obat nanti. Kemudian kondisi panen itu, umur, cara panennya bagaimana ya. Jadi untuk tanaman-tanaman yang berbau aromatis, ini panennya juga harus hati-hati, tidak boleh dalam keadaan hujan, kemudian berangin ya, atau pagi hari yang masih ada embun. Ini harus benar-benar kering, kemudian tidak banyak luka ya. Anda kalau mungkin lihat ya, untuk aromaterapi itu kita biasanya membutuhkan daun atau bunga. Nah, pemetikan daun yang nanti digunakan sebagai aromaterapi ini kan biasanya biasanya ini akan merusak permukaan. Bentar. Ya maaf, ada Pak Man.
Jadi pemanenan itu juga tadi harus mempertimbangkan morfologi dari Simplicia itu ya. Tidak boleh terlalu rusak. Sehingga nanti Anda kalau mungkin tahu ya bagaimana perjalanan bunga-bunga kering atau daun-daun kering yang akan disulap menjadi parfum atau menjadi senyawa yang nanti digunakan untuk aroma terapi seperti sereh ya, kemudian seperti daun mint mungkin, seperti daun cengkeh, daun nilam itu Indonesia itu sebenarnya akar wangi ya, punya banyak yang dunia atau tempat lain tidak punya. Nah itu panennya juga harus hati-hati. Jadi bukan hanya caranya, waktunya, tapi juga nanti proses selanjutnya. Nah, untuk proses pasca panen, jadi pasca panen ini kalau Anda untuk tanaman obat ini harus dipertimbangkan ya. Jadi namanya juga pasca panen, setelah panen. Kalau tanaman itu masih menempel di induknya, belum dipotong, mungkin seperti daun teh belum diambil ya pucuk-pucuknya, itu dia masih bisa berfotosintesis, masih bisa melakukan respirasi. Nah, tapi kalau sudah dipanen, dia tidak bisa berfotosintesis, hanya bisa melakukan respirasi. Nah, respirasi Anda tahu itu adalah perombakan, utamanya melakukan proses glikolisis. Sehingga adanya perombakan kalau sudah pasca panen. Artinya dia tuh mengambil yang cadangan yang mereka punyai untuk mempertahankan hidupnya. Nah, bahayanya adalah kalau tanaman obat itu yang digunakan adalah senyawa utama, senyawa metabolit sekunder utamanya itu, ya bisa dirubah menjadi senyawa lain atau bisa berkurang konsentrasinya. Nah ini biasanya ada good agriculture practice. Bagaimana Simplicia itu harus dihandle, harus dihandling, harus penanganannya harus bagaimana. Misalnya untuk Simplicia yang diambil secara liar, mungkin di lahan atau di tempat yang memang tumbuhnya bukan ditanam tapi memang tumbuh sendiri. Nah itu juga perlu ya bagaimana mempertahankannya, kemudian setelah itu disimpan. Jadi mungkin ada beberapa publikasi yang mungkin bisa Anda baca ya. Jadi Bu Erma itu tahun kemarin ya membimbing mahasiswa pasca tapi S2 itu tentang pinang ya, jadi irisan pinang kemudian ditambah nanokitosan. Lihat bagaimana keawetannya, bagaimana kandungannya, berkurang tidak, citosannya ada, bakterinya tidak. Nah itu bisa dilihat. Oh iya, sebelum Bu Erma lupa, kemarin Bu Erma ketemu Pak Kader cerita kalau nanti ada program penerimaan dosen, tapi Anda harus S2, S3 dulu ya, sekolah dulu, kemudian itu sepertinya ada perjanjian ya. Nah silakan aja mungkin Anda punya teman atau kakak kelas yang sudah lulus, nih IPK-nya bagus, coba ditanyakan ke departemen. Siapa tahu nanti bisa ya diterima. Bisa juga S2 di sini, nanti S3-nya insya Allah juga ada katanya di FSM nanti untuk biologi. Kemudian ya jadi tadi ada kontaminan biotik, abiotik. Nah, kontaminasi biotik ini pasti ada bakteri, jamur, kemudian yeast, kemudian mungkin serangga ya, dimakan serangga atau ngengat. Untuk yang abiotik itu biasanya pengotor. Jadi bisa juga tercampur bahan-bahan yang seharusnya tidak ada di Simplicia tersebut. Nah, ini mutu suatu Simplicia atau ekstrak dikontrol dengan melakukan standarisasi.
Jadi standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian memenuhi standar kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Jadi intinya standarisasi itu untuk mempertahankan mutu. Mutunya ini sudah ada standarnya. Misal begini, jahe yang baik atau jahe yang menurut standar SNI misalnya. Anda bisa lihat ya. Jadi SNI untuk tanaman obat, tumbuhan obat itu sudah ada dan beberapa sudah ada standarnya. Misalnya untuk jahe yang disebut dengan jahe memenuhi standar nasional Indonesia itu kalau misalnya mungkin morfologinya harus seperti apa, kemudian kandungannya misalnya toleransinya harus bagaimana, warnanya, beda juga antara jahe gajah, jahe merah, jahe emprit, itu standar nasionalnya berbeda. Nah, karena ada standarnya, jadi kita bisa tahu, oh ini masih di atas standar, oh ini tidak memenuhi standar. Nah, waktu Bu Irma ke Sidomuncul itu diterangkan di sana ya, Sidomuncul ini kan menerima simplisia ya, baik basah maupun kering. Untuk produk-produk tertentu mereka menerima kering. Nah, biasanya yang harga itu ditentukan oleh rendemen. Jadi rendemennya tinggi atau rendah. Kalau rendemennya tinggi, itu pasti akan berbeda harganya dengan yang rendah. Nah, pernah diceritakan juga, misal Sidomuncul ini melakukan pemetaan kandungan kimia. Jadi seperti misalnya di Grobogan, di Purwodadi ya. Purwodadi atau Grobogan itu kalau karena daerah itu cenderung kering, kemudian suhunya relatif lebih tinggi, kemungkinan juga tanahnya berbeda ya dengan daerah lain. Itu ternyata kunyitnya adalah mempunyai kandungan paling tinggi kurkuminnya. Jadi kurkumin ini kan standar nasionalnya ada berapa kandungannya per 100 gram mungkin. Itu ternyata dari daerah Purwodadi itu paling tinggi. Beda lagi ya, Bu Irma pernah membimbing mahasiswa S1 itu membandingkan, kebetulan mahasiswa Bu Irma itu dari Blora, 2 orang itu. Jadi waktu itu saya ditantang itu coba tolong diteliti oleh Sidomuncul ya, waktu itu tolong diteliti tentang alang-alang. Waktu itu Bu Irma disuruh budidaya alang-alang, ternyata Sidomuncul itu mengatakan mereka tuh sudah mencoba budidaya alang-alang tapi gagal. Kenapa alang-alang perlu dibudidayakan? Karena Anda mungkin tahu ya, alang-alang kan sebenarnya tidak diharapkan, tapi itu ternyata kandungannya itu beberapa sangat penting, terutama untuk pencernaan, untuk mungkin yang anti kanker kolon, anti kanker usus, kanker lambung dan sebagainya. Itu tuh bisa dikurangi dengan senyawa yang ada di alang-alang. Nah, kalau lahan alang-alang semakin berkurang, permintaannya semakin naik ya, karena gaya hidup manusia sekarang itu kan makannya enggak, mungkin seratnya tidak memenuhi, kemudian banyak kandungan mungkin yang mempengaruhi tumbuhnya kanker. Itu pasti suatu saat alang-alang bisa punah. Hingga waktu itu idenya adalah menanam, ternyata tidak bisa ya mati. Alang-alang itu kalau dibudidayakan malah nggak bisa. Nah, terus Bu Irma memang mengidentifikasi saja karena tidak mereka gagal membudidayakan, apalagi Bu Irma ya. Lahannya nggak ada dan itu kan akarnya dalam. Jadi Bu Irma hanya membandingkan yang di Blora, yang di Ungaran, yang di mana beberapa tempat itu ya. Nah, ternyata betul ya kalau lokasinya model Blora itu kan daerah dekat dengan Purwodadi juga itu kandungan glukosanya tinggi ya untuk alang-alang. Jadi
sangat bagus untuk Simplicia. Apalagi kalau daerah itu masih hanya mungkin digembalai sapi ya, tidak ada pestisida yang dipakai di sekitar itu. Kemudian memang kalau secara morfologi, kalau kita bandingkan dengan yang daerah banyak hujan, alang-alang dari Blora ini mungkin separuhnya. Jadi kecil, tapi kemanisannya tinggi, kemudian lebih putih ya. Sehingga mungkin nanti produknya, kalau Anda mungkin tahu ya, jadi di Jamu Jago kita juga biasanya kalau habis ke Sidomuljo mampir ke Jamu Jago itu. Di Jamu Jago itu ada jamu namanya Buyung Upik. Buyung Upik ini sebagian simplisianya adalah tadi ada alang-alang. Itu biar anak biar untuk jadi jamu Buyung Upik itu digunakan untuk merangsang anak kecil mau makan. Nah ini biasanya Anda mungkin kalau kepengen lihat alang-alang seperti si alang-alang itu yang banyak itu di Jogja. Jadi kalau kita ke pasar Beringharjo itu akan ketemu. Atau kita ke pasar Johar, tempat Simplicia. Jadi memang Bu Herman tuh senangnya juga jalan-jalan di situ ya, ke tempat-tempat yang mungkin bagi orang lain aneh, tapi saya senang. Biasanya kita masih kalau menemukan alang-alang yang segar nanti kalau nggak di mamah biak ya, dibuat jus, dan itu perut kita itu adem kalau Bu Erma. Kemudian jadi tadi standarisasi itu proses menjamin bahwa produk akhir, obat, ekstrak atau produk ekstrak mempunyai nilai parameter tertentu tadi sudah ya, yang jelas konstan kandungannya. Kalau bisa, jadi memenuhi standar atau tidak, itu kita harus ukur. Misalnya disimpan berapa lama, atau mungkin dipanen seperti ini, standarnya sesuai tidak. Nah, itu harus dicek. Ini tujuan standarisasi tadi sudah ya, untuk bermutu, aman, bermanfaat. Ini biasanya ada kontrol mutu ya. Jadi siapa tahu nanti Anda akan mengerjakan atau bekerja, atau mungkin Anda akan mencoba ya menjual Simplicia ini. Ini Anda harus tahu di mana letaknya ya. Yang basah, kemudian ada pasca panen, kemudian dikeringkan. Dikeringkan ini juga banyak ya. Jadi Bu Herman dulu mahasiswanya yang untuk penelitian tanaman obat banyak banget. Ada yang mengeringkan serai, kemudian serai ini dikeringkan dengan matahari dan oven dan kombinasi ya waktunya itu ada yang mengeringkan banyak ya. Irisannya berapa tebalnya, termasuk kemarin yang anak 2017 mungkin ini nggak tahu, mungkin nggak kenal ya kelas ini. Itu ada yang namanya Mbak Devi Ermawati. Itu penelitian tentang irisan sagu kebun ya, jadi namanya irut. Itu mempengaruhi nggak kualitas kandungannya, kerendemennya. Nah Mbak Devi ini kebetulan sekarang diterima di PMSDU ya, di UGM. Kemudian ada aturan stabilan. Ini untuk menstabilkan, tadi kita kan tadi topiknya ada standarisasi. Nah ini perlu ada wadah penyimpanan transportasi. Untuk pengawetan, kemudian wadah dan bungkus tidak boleh mempengaruhi bahan. Jadi tidak sembarangan itu plastik yang digunakan untuk membungkus ya, tidak boleh sembarangan. Itu harus food grade sebenarnya ya. Jadi bukan tas kresek hitam yang agak bau minyak tanah ya, atau mungkin digodok dengan mungkin bahan-bahan atau alat masak yang nanti justru malah akan bercampur ya. Nah itu juga tidak bagus. Makanya kalau untuk misalnya
menyimpan, ya tidak boleh dekat dengan bau-bauan kimia, misalnya kapur baru, kemudian ada bau-bauan bensin dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, untuk memasaknya juga yang paling tepat adalah dengan wadah tanah. Kemudian ini sudah yang aman. Nah, misalnya ini ya. Syarat baku simplisia. Jadi kadar air itu tidak boleh lebih dari 10 karena itu nanti dimungkinkan ada organisme atau mikroorganisme. Sehingga ini sudah pas, apalagi nanti divakum ya, dimasukkan plastik kemudian divakum, itu lebih lama. Kemudian angka lempeng total tidak lebih dari 10. Angka kapang atau kamir ya, jadi tadi itu yang untuk bakteri, mikroba patogen negatif nggak boleh, yang patogen harus 0. Kemudian alfa toksin ini tidak boleh 30 bagian per juta. Ini sudah ada metodenya ya. Jadi cek tidak gampang ya BPOM sebenarnya untuk ini. Makanya kalau kita mau membeli simplisia atau jamu atau bahan-bahan yang katanya bisa menyembuhkan ini itu harus hati-hati ya. Karena sebenarnya dari segi syarat baku aja mereka tidak ada. Hanya dikeringkan saja, pokoknya kering terus dimasukin ke wadah atau di packaging. Kemudian ini untuk sari jamu. Jadi sari jamu itu sarinya, ekstraknya diperbolehkan mengandung etanol karena biasanya ekstrak tanaman ini mengandung etanol. Sebaiknya memang tidak mengekstrak dengan etanol, tapi metanol. Nah, ini tidak lebih dari 1% kalau pada suhu 20 derajat. Tetapi kalau untuk yang metanol tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Ya, jadi lebih aman menggunakan metanol. Kemudian kalau ekstrak, nih standar ekstrak ini harus memenuhi kriteria bahwa standar umum spesifik monografi ya. Ekstrak sediaan kental yang diperoleh dengan cara mengekstrak senyawa aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi bahan baku yang ditetapkan. Nah, ekstrak cair ini mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Biasanya pada tiap mililiter ekstrak mengandung senyawa aktif dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat. Infus, sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Ini biasanya kita kalau buat jamu godokan. Oh iya, ada yang belum bisa absen? Loh. Halo. Sebentar. Muhammad Isnaini ada? Halo? Mas Muhammad Isnaini? Loh, ini enggak dengar suaranya Bu Irma apa ya? Halo? Terdengar, Ibu. Ada Mas Muhammad ini belum absen? Ada enggak? Kalau enggak hadir di sini nanti suruh menghubungi Bu Irma ya, karena ini sudah saya absenkan. Ya. Nah, yang mempengaruhi mutu ekstrak ini ada faktor biologi. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ada baca sendiri. Kemudian ada faktor kimia, senyawa aktif. Kemudian faktor eksternal itu ada termasuk metode ekstraksi,
ada pestisidanya tidak, kandungan logam tadi sudah ya. Nah, ukuran. Jadi ini mungkin perlu ya. Beberapa mahasiswa yang akan mengekstrak ini biasanya terkendala bahan. Kalau itu tanamannya agak langka atau agak sedikit ya, diambilnya hanya sedikit, nggak boleh banyak-banyak misalnya. Nah, ini akan berkendala misalnya di ekstraksinya. Karena ini ukuran kekerasan, kekeringan bahan atau volume ya, beratnya itu biasanya minta satu sampel harus 0,5 kilo, padahal kita cari 1 ons saja atau 100 gram sulit. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Karena ekstraksi harus memenuhi beberapa kriteria tadi. Ini saya kira bisa baca sendiri ya, karena tadi sudah saya singgung-singgung sedikit. Ini juga ya, ada yang non spesifik, kemudian ada parameter spesifik. Jadi untuk senyawa tadi ini biasanya ada namanya, kemudian bagian tumbuhan apa, bagian organ atau organ apa dari tanaman itu, misalnya ini bunga ya, bunga, bijinya kah, daun yang mana, daun tua, daun muda, itu harus ditulis di situ. Akar atau kulit batang atau malah batangnya atau rantingnya itu. Kemudian ini juga ada organoleptik. Jadi kalau organoleptik ini kita menggunakan panca indera. Jadi kita bisa merasakan rasanya bagaimana. Kemudian baunya, biasanya kalau jamu yang udah lama atau simplicia udah lama tuh apek. Nah, ini juga ekstrak ya. Kalau mungkin Anda pergi ke daerah Solo Tigo masuk sebelah kiri kalau nggak salah itu, daerah situ banyak sekali rumah tangga yang mempunyai alat untuk mengekstrak ya. Jadi kebetulan waktu itu Bu Erma pergi ke tempat bapaknya Pak Sarjono Parman itu, nah tetangga-tetangganya itu ternyata banyak yang mengekstrak, ada yang mengekstrak daun cengkeh jadi minyak cengkeh, serai, semuanya bisa ya, asal ada simplicianya. Nah, itu kita bisa membaui sebenarnya. Ini minyak serai atau minyak cengkehnya ini bagus enggak? Itu sudah dari baunya sudah kelihatan. Ini kok baunya agak harum banget, ini kok agak enggak harum. Nah, itu pasti berhubungan dengan simplicia yang digunakan. Nah, simplicia ini berhubungan tadi dengan sebelum panen atau masih budidaya dan setelah panen. Banyak yang busuk enggak, keringnya maksimal atau tidak, itu nanti menentukan sekali kualitas. Kemudian warnanya, warna minyaknya misalnya bening atau kuning, itu sudah ada standarnya. Kemudian kandungan kimianya. Nah, ini biasanya untuk uji kandungan kimia atau ekstrak ini bisa menggunakan kromatografi lapis tipis, kromatografi ini ya, gas, kromatografi kolom. Kemudian ada kadar total golongan kandungan kimia. Ini biasanya kita menentukannya kadar itu bisa mulai spektrofotometri. Kita sudah kenal ya, titrimetri, titrasi yang netes-neteskan itu. Volumetri bisa, gravimetri juga bisa. Apa saja yang bisa itu ada, bisa lihat ya, ada atsiri, steroid, tanin, flavonoid, terpenoid atau saponin, alkaloid, antrakinon. Dan ini kalau dilakukan di lab lain ini juga harganya berbeda-beda ya. Tapi intinya kalau Anda nanti mau menganalisakan, Bu Erma sarankan carilah lab yang tidak abal-abal, lab yang berstandar nasional. Jadi labnya saja ada standar. Nah, ini juga ya, kadar kandungan kimia tertentu, senyawa identitas atau senyawa kimia utama atau senyawa aktif. Ini kita bisa menggunakan densitometer. Jadi densitometer ini kebetulan Firma pernah menggunakan di farmasi UGM. Itu seperti ini apa? Jarum yang kemudian bikin grafik itu ya. Kemudian nanti kita mengukur luas grafiknya. Itu alat itu.
Kemudian ada kromatografi. Kemudian ini lembar kerjanya seperti ini ya. Jadi mungkin untuk menguji ya, pengujian ini nanti akan punya lembaran seperti itu. Ini hasilnya ya. Kemudian standarisasinya nih, kalau misalnya total plafon untuk misalnya daun sirih merah, kulit manggis, keladi tikus, daun sirsak, ini Anda lihat beratnya. Ini kemudian Anda lihat kadar plafonnya. Total plafon ternyata yang paling tinggi adalah kulit manggis. Untuk kadar total plafon dalam ekstrak yang paling tinggi tetap kulit manggis. Jadi Anda lihat di sini ternyata keladi tikus juga mengandung plafon, tapi paling rendah. Daun sirih merah itu juga. Daun sirsak plafonnya juga tinggi ini ya, hampir sama dengan kulit manggis. Kemudian ini ada total fenol, ini sama, masih produk yang sama. Kemudian Anda lihat untuk fenol ternyata daun sirsak itu yang paling tinggi. Kemudian ini untuk kromatografi lapis tipis atau KLT, ini kita misalnya menggunakan ekstrak kulit manggis, nanti kita totalkan ya. Jadi ini adalah hasil RF ya. RF itu nanti akan dilihat dari awal ini kita menotol di sini, kemudian nanti dia akan naik sesuai dengan berat molekul. Kemudian ini ada alfa mangostin, ini adalah standar. Nah, yang lainnya ini adalah ini berarti ini si perlakuan ini atau si misalnya tadi kulit ekstra manggis ini ternyata nih di sini. Yang ini adalah standarnya. Ini masih satu baris, berarti ini adalah alfa mangostin. Kemudian ini sama ya, ada modelnya seperti ini. Apakah ini untuk anak biologi? Bisa ya, karena Bu Erma dulu melakukan seperti ini untuk tanaman centella. Kemudian ini ada prosedur uji fitokimia. Jadi di BTU ini juga penting ya, tapi tidak seperti anak kimia. Minimal Anda paham. Ini ada beberapa ujinya, silakan dibaca sendiri. Steroid, siapa tahu nanti Anda setelah lulus dari biologi membutuhkan ilmu ini, dibaca sendiri ya. Ini plafon, tannin. Ya, saya kira ini sudah. Kemudian ada lagi. Halo, ada yang mau bertanya? Ibu, izin bertanya, Ibu. Oh, silakan. Saya Amar Andika izin bertanya, bisa mohon diulang yang alfa mangostin yang tadi kan, Ibu? Saya masih kurang paham, Ibu. Oke, bentar saya cari dulu. Ya, sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya, jadi ini adalah kerja dari kromatografi lapis tipis. Jadi kromatografi lapis tipis itu kita menggunakan kaca, biasanya kaca, kemudian kita lapisi dengan lapisan yang nanti bisa menjerap ya, bukan menjerat, tapi menjerap, mengabsorpsi dari senyawa-senyawa. Kemudian di lempengan itu, ini lempengannya yang putih, kita beri garisan di sini, beri di garis lurus. Kemudian ini dikasih titik-titik untuk jarak totolan. Totolan itu beda dengan tetes. Totolan ini nanti kita akan menotolkan dengan micropipet itu yang kecil ujungnya. Itu bukan satu tetes, tapi mungkin seperberapa tetes ya, hanya untuk menitik di sini. Ini adalah misalnya ini di sini ya, kita
ada garis ke atas ini, kemudian ada garis ke sini. Dari ini ada lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 total ya. Nah, totalnya di mana? Di sini, di bawah. Di bawah. Nanti kita akan di lapisan yang kita taruh di atas kaca ini adalah lapisan yang memang dipakai untuk melalukan totolan-totolan itu. Nah, totolan itu nanti pada jarak tertentu. Jadi jarak tertentu dari sini ke dari ini, misalnya ini ada garis ini sampai ke totolan ini nanti dihitung. Kita akan melihat jarak keseluruhan di sini sampai di sini, ini ada garis lagi dibagi yang ini. Nah, ini nanti RF-nya yang di sini. Ini Anda mungkin nanti browsing ya. RF ini adalah nilai dari totolan ini, berarti jarak dari sini dibagi jarak keseluruhan. Sebenarnya ini kan kita mau melihat yang berat molekulnya sama, dia nanti akan sejajar. Ini Anda lihat di sini, ini ada totolan di sini belum ada. Kemudian yang di sini. Nah, kalau yang ini adalah ekstrak kulit manggis. Kemudian kita kalau mau membandingkan harus punya standarnya. Ini standarnya untuk kulit manggis namanya alpha mangostin. Dari mana kita mendapatkan? Beli biasanya. Jadi kalau seperti Bu Erma mau membandingkan ekstrak kunyit atau kita mau lihat senyawa kurkumin, kita harus beli senyawa kurkumin standar standarnya. Jadi bukan mengekstrak sendiri terus dipakai untuk dibandingkan, tidak. Nah, standar ini untuk kurkumin saja itu mungkin 1 gram 75.000 atau 1 miligram ya. Enggak 1 gram karena kurkumin murah. Tapi kalau misalnya untuk Asiaticosida seperti yang Bu Erma pakai untuk centella itu mahal karena kita harus datangkan dari India. Nah, untuk alpha mangostin Bu Erma kurang tahu ya harganya. Tetapi kita bisa lihat sebelah ini, Anda lihat di sini Mas apa tadi yang tanya. Ini adalah ekstrak kulit manggis. Jadi kulit manggis diekstrak. Kemudian yang di sebelah sini, mungkin ini ekstrak yang lain ya. Bisa kulit manggis yang muda atau ini yang tua. Tergantung kita mau menotol yang apa. Nah, intinya yang di sini, ini adalah alpha mangostin. Totolannya ini kita larutkan dari standar yang sudah kita punya alpha mangostin. Jadi ini ada totolan 1, totolan 2, totolan 3, totolan 4, 5, 6. Nah, untuk ekstrak kulit manggis ternyata semakin rendah ini berat molekulnya itu semakin besar. Ini ternyata ini ada, mungkin ini klorofil bisa ya, masih ada senyawa-senyawa yang agak primer. Nah, ternyata dia juga punya senyawa di ekstrak kulit manggis ini. Ini lurus dengan ini nih. Sehingga ini disebut sama dengan standar. Standarnya itu seperti ini. Nah, ini karena standar ini kan murni. Betul-betul murni alpha mangostin. Tapi kalau ekstrak kulit manggis, ternyata ada senyawa ini di sini, lihat ini. Yang paling bawah dia sudah memperlihatkan. Terus atasnya lagi. Terus yang di sini juga kotor. Ini artinya berbeda dengan alpha mangostin yang murni. Tetapi untuk membuktikan bahwa ada senyawa yang satu garis, inilah yang disebut dengan sesuai atau sama dengan standar. Oh, ternyata di sini ada totolan lagi, ya berarti bisa dikatakan bahwa ekstrak kulit manggis mengandung alpha mangostin. Nah, yang ini apa? Ya, Anda harus membandingkan lagi dengan standar yang RF-nya rendah. Seperti itu, Mas. Halo? Oh, baik Ibu, bisa dipahami Ibu. Bisa, Berarti ya. semakin ke atas itu RF-nya semakin rendah ya Ibu? Iya, enggak, berat molekulnya RF-nya tinggi dong. Ini kan semakin ke atas ya, berat molekulnya semakin rendah. Iya, kalau yang di bawah ini masih besar. Oh iya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.
Apa sudah terlihat? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini kalau jam segini lemes ya? Ngantuk, lemes ya? Kayak Bu Erma. Ya, jadi ini nanti Anda baca sendiri di sini, ya. Kemudian saya mungkin mau memperlihatkan aja sedikit. Ya, mulai dari sini aja. Jadi tanaman obat, kita sudah tahu definisinya, merupakan kelompok tanaman hortikultura yang berkhasiat sebagai obat alami, kosmetik, aromatik, alami, dan biopestisida yang telah dibudidayakan. Itu kalau tanaman obat. Tumbuhan obat beda lagi. Kemudian karakter umum dari tanaman obat, ini adalah kandungan bahan aktif sebagai nilai utama dan mudah terkontaminasi. Ini dikelompokkan menjadi ini, ya, rimpang tanaman atau rimpang tanaman, jadi obat rimpang. Ini rimpang tanaman. Obat rimpang merupakan tanaman modifikasi batang, bukan akar. Jadi seperti jahe, kunyit itu kan bukan akar. Akarnya kita buang, justru tidak digunakan. Dengan ciri berdaun, berluas, serta berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Tanaman tersebut memiliki sifat fisik antara lain bertekstur keras namun mudah patah, kandungan airnya tinggi, tingkat respirasi tinggi, dan mudah teroksidasi. Jadi kalau ada misalnya memotong kunyit ya, kalau terkena udara itu biasanya warna kuningnya akan berubah menjadi lama-lama kecoklatan. Nah, itu yang disebut dengan oksidasi. Kemudian ini ada contoh-contohnya, ada jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, banglet, dan temuir. Perlu Anda ketahui, jahe saja ini ada jahe utuh, jahe gajah, jahe merah, ya. Beda lagi mungkin jahe apa? Ini jahe gajah merah juga ada. Kemudian lengkuas ini ada yang kuning, ada yang merah. Anda bisa lihat ya. Kencur juga tadi sudah saya kasih tahu. Kemudian kunyit ini ya. Kunyit ada kunyit kuning yang kita lalu mungkin temukan di kunir asem, tapi ada kunyit putih. Yang ini biasanya pahit dan penggunaannya ini untuk untuk biasanya untuk yang tumor atau kanker ya. Kemudian ada lempuyang. Ini ada lempuyang yang kuning, ada yang hitam. Kemudian temulawak ini juga ada ya. Temulawak ini ada yang warnanya kuning, kayak kunyit, ada yang agak krem. Nah, kalau yang ireng ini enggak berwarna hitam, tidak, tapi agak. Jadi putih tapi ada agak ke biru sedikit, ke hitam sedikit. Hitam. Ya, bangle. Ini bangle juga berupa rimpang. Nah, non rimpang ini berupa daun, bunga, buah, akar, kayu, kulit atau herba. Herba ini biasanya kita seperti rumput-rumputan ya. Semak itu kita masukkan ke herba. Nah, yang daun ini banyak, pegagan, tadi ada centella itu atau pegagan, kumis kucing, sirih, saga, ada yang lunak, ada yang kadar tinggi air, ada yang dipanen muda maupun yang tua. Jadi misalnya kumis kucing daunnya itu harus dipanen kalau si kumis kucing itu sudah berbunga. Jadi ada beberapa tanaman justru jangan sampai berbunga. Misalnya sirih ya, sirih kalau terlalu tua itu tidak enak kalau itu disirih ya. Atau mungkin sirih itu dipakai untuk obat penjernih mata atau mengurangi luka di mata, itu tidak boleh atau kurang bagus kalau menggunakan sirih yang tua. Tapi sirihnya harus muda. Karena sirih muda itu jauh lebih banyak kandungan yang untuk antimikrobanya.
Kemudian ini juga ya, untuk non-rimpang buah, itu ada buah mengkudu, mahkota dewa, kapulaga, karakternya ada yang bertekstur lunak, itu mengkudu ya kadar airnya tinggi, harus dipanen cukup umur. Jadi kalau mengkudu biasanya yang digunakan untuk obat itu justru yang bau sangat menyengat itu. Kalau mengkudu muda itu biasanya dipakai untuk mungkin masih bisa dimakan untuk rujak, tapi kalau untuk yang jus kemudian dipakai untuk hipertensi ini biasanya yang sudah sangat tua. Kemudian ini akar juga ada yang pule pandak ya. Pule pandak ini juga sudah termasuk tanaman yang tidak banyak ya, sehingga mungkin untuk pelestariannya ini harus banyak dikonservasi. Ini tanaman berkayu, tetapi akarnya ini sangat efektif untuk mengurangi hipertensi. Jadi yang hipertensi menjadi tensinya normal. Kemudian ini purwoceng ya. Purwoceng ini adalah tanaman yang hampir sama dengan tadi pegagan. Tapi purwoceng ini sifatnya adalah aprodisiak, jadi punya fungsi untuk merangsang karena steroidnya banyak. Kemudian sereh. Nah karakternya untuk akar ini ada yang lunak, ada yang berkayu, kemudian ada yang airnya banyak. Nah sereh ini Anda mungkin lihat ya beberapa penggunaannya ini dipakai untuk minyak sereh. Contoh yang banyak mungkin ya di sekitar kita itu minyak tawon. Nah tidak tahu ya kalau minyak tawon kalau di pabriknya itu kan di Makassar. Ini biasanya ada kelasnya ya. Ada minyak tawon tutup putih, tutup merah. Nah di Jawa beberapa kali Bu Irma lihat itu dipalsukan isinya maksudnya. Jadi sudah bukan sereh lagi, mungkin itu campuran banyak alkoholnya atau mungkin senyawa lain yang memang bukan minyak sereh. Karena kalau minyak sereh satu tetes aja yang asli itu tuh ditetulkan ke belakang telinga. Kalau kita perutnya lagi nggak enak, itu terus diem kayak bergerak sendiri ke arah perut itu. Jadi bukan ditetelkan di perut, tapi di telinga ini nanti mungkin saraf-sarafnya dia akan healing juga ya, sampai perutnya enak. Atau mungkin kita hirup lewat hidung dalam-dalam, seperti itu. Kemudian ini yang berkayu ya, ini ada brotowali. Jadi brotowali ini menggunakan kayunya atau rantingnya atau batangnya. Ini biasanya ada duri-duri di kulitnya. Bertekstur keras, kemudian ini juga harus dipanen cukup umur. Jadi penggunaannya kalau cukup umur itu artinya bukan yang bagian yang muda yang kita pakai. Nah untuk bunga ini ada bunga bakung, bunga wijaya kusuma, lavender. Ini juga ya dipanen cukup umur. Jadi bunga ini harus sampai mekar, bukan kuncupnya. Nah tapi kalau untuk teh ya, teh wangi itu justru yang digunakan itu bukan yang sudah mekar, tapi yang akan baru mekar. Dan itu paling wangi itu. Nah, anak biologi ini bisa ya mungkin melakukan penelitian sebenarnya kapan sih, pas kapan ini dipanen. Jadi mungkin nanti diukur kandungannya ya, kelihatannya sepele tapi penting. Jadi kalau Anda mungkin ke pabrik teh itu akan tahu ya, jadi kerajaan Inggris itu ngambil teh itu teh putih. Yang tadi Birma sebut white tea itu adalah teh yang pucuknya belum mekar. Nah, kemudian ada teh botol. Jadi pabriknya teh botol itu punya teh yang tidak dijual. Itu kan ada teh sosro, teh apa itu yang kalau kita teh celup itu ya. Tapi kalau teh botol yang untuk membuat teh botol yang botolan itu tuh tehnya itu membuatnya itu adalah dari daun muda yang tidak dipotong-potong. Jadi di sana itu diseduhnya itu daunnya kalau mungkin dikeringkan kan biasanya menggumpal ya, tidak berupa lembaran lagi karena masih muda, jadi menggumpal kayak
butiran kecil, tapi begitu diseduh itu dia akan melebar menjadi satu daun. Nah, Bu Erma pernah dahulu kala itu, karena sepupu Bu Erma itu kerja di teh botol. Itu kalau lebaran itu suka bawa oleh-oleh. Saya dikasih yang teh botol yang tidak keluar dari pabrik. Dan betul-betul, jadi misalnya saya menyeduh 3 butiran kecil itu ya, karena kering, misalnya 10 itu, nanti di gelasnya Bu Erma itu penuh dengan 10 daun yang sudah mekar. Nah, itu beda dengan yang mungkin kita seduh ya, meskipun mereknya teh sosro atau teh botol, itu beda. Jadi yang masih berupa lembaran daun tapi udah kering, kemudian kita seduh, terus kembali lagi ke daun, itu rasanya beda banget, wangi banget ya. Juga bunga ya, bunga-bunga itu untuk misalnya kita mau mengekstrak mawar yang wangi. Jadi mawar ini kan ada mawar hias, kemudian mawar yang mungkin untuk pemakaman ya, itu beda. Tapi yang biasanya diekstrak adalah mawar yang wangi. Itu biasanya yang digunakan untuk pemakaman. Nah, ini biasanya ini dipanen itu belum sampai mekar 100%. Ini panennya juga tidak boleh terlalu siang, tidak boleh, karena respirasinya harus yang masih rendah, sehingga mungkin kalau tidak pagi, sore sekalian. Nah, seharusnya seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, ya rendemennya pasti akan turun. Nah, ini misalnya jenis rimbang yang berubah jenis herba, ini biasanya ada daun sambiloto. Ini daunnya kecil-kecil, pahit sekali. Kemudian ada sodia, ada sereh. Sereh juga daunnya digunakan ya. Daun cengkeh, kemudian tapak liman, tempuyung, ada tribulus. Nah, tribulus ini tanaman ini kebetulan pernah ditanam di situ muncul itu. Tetapi itu sebenarnya tanaman dari luar ya. Jadi tribulus ini juga sama ya untuk jantanan, karena bentuknya itu dia herbanya kecil tapi dia mengandung senyawa yang afrodisiak. Kemudian ini ada faktor yang diperhatikan adalah suhu penyimpanan. Kelembabannya juga tidak boleh terlalu tinggi ya. Maksimal harus 65. Jadi kalau diturunkan ya lebih bagus. Kemudian apa lagi? Panen tadi ya. Jadi panen ini juga penting. Dia akan prinsipnya panen yang tidak benar itu juga akan merusak. Sehingga panen itu harus secepat mungkin dilaksanakan, kemudian dipindah ke tempat yang aman. Untuk apa? Untuk mengurangi kerusakan, mengurangi susut. Susut itu adalah berkurangnya kandungan air yang ada di produk itu. Kemudian ini tujuan panen itu adalah mengambil ya, atau memisahkan dari induk, tanaman induk. Bisa juga diambil secara utuh. Kalau itu herba ya, untuk tidak disisakan tapi diambil. Kemudian tadi ini sudah waktu pemanenan, jamnya kapan. Kemudian indeks pematangan tadi sudah cukup umur belum. Jadi misalnya kita mau panen jahe kunyit, itu kapan? Ciri-cirinya adalah setelah tanaman itu berbunga, itu baru mulai setah. Yang lebih banyak lagi adalah setelah tanaman itu layu atasnya, baru kita panen bawahnya. Kemudian ada peralatannya yang harus tepat. Nah, ini orang Indonesia tuh karena kadang kita tuh menggunakan urut-urutan budidaya secara benar kalau produknya mahal dijual. Tapi kalau murah kadang tidak dipanen ya, biarin aja tumbuh lagi. Nah, kalau misalnya harganya 5.000, ongkosnya saja sudah jauh lebih dari 5.000, ngapain ya dipanen? Itu biasanya begitu.
Ini ada, ya, dibaca sendiri. Ini juga kelihatan panen ini. Nanti dibaca sendiri. Tadi sudah, ini sudah saya terangkan ya. Ini tinggal nambahin aja ya. Ya, saya kira sudah ini. Bongkar muat. Ini slide tambahan Bu Erma yang Anda mungkin bisa baca sendiri ya. Silakan. Untuk yang manajemen pasca panen ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum. Saya lanjutkan nanti satu slide lagi ya. Ya, jadi kita ada salah satu contoh. Nanti tugas Anda nih kelompok membuat judulnya ini misalnya penanganan pasca panen, di bagian nanti ya Mbak. Ada akar, ada batang, silakan. Saya kira bentuknya lebih banyak. Saya minta Anda mengumpulkan gambar-gambar. Jadi bukan definisi lagi, silakan gambar-gambar. Misalnya Anda mau membahas tentang akar wangi ya, penanganan pasca panen akar wangi. Nah itu Anda cari tanamannya apa, yang mana gitu loh. Ya, Anda nanti dikumpulkan sebelum minggu depan. Saya nanti akan melihat ya sebenarnya itu tugasnya itu harus saya. Ini ada bantahan enggak dari saya, dari Anda itu sebenarnya di minggu depan. Nah ini ada post harvest management dari tanaman obat dan tanaman aromatik. Jadi tanaman aromatik ini bisa juga disebut ke arah tanaman industri atau tanaman obat kalau dia fungsinya untuk healing, untuk mungkin terapi ya. Nah sama ini tadi post harvest ini intinya adalah ada cleaning, sorting, packaging, storage, transportation. Jadi ada pembersihan, ada penyeleksian, sorting, ada memakai wadah atau packaging, kemudian menyimpan dan mengangkut serta mendistribusikan. Nah ini ada beberapa contoh ya. Ini tanaman ini mungkin ada di Indonesia, tapi ini saya ambil dari internet. Kemudian Anda lihat ya, yang penting bagaimana tadi memanen sudah, tapi kapan. Kita harus lihat fase-fase di pertumbuhannya. Ini ada vegetatif. Jadi vegetatif ini tidak ditandai adanya bunga. Tetapi kalau flowering stage, ini pasti sudah memasuki fase reproduktif. Kemudian ini sudah mulai berbuah atau dari bunga terus berbuah. Nanti di dalamnya mungkin berbiji. Nah, dari 3 fase ini kandungan kimianya sangat berbeda. Jadi sudah ada kalau di SN ini harus cukup umur apa misalnya kita mau menggunakan bunga, ya pasti diambilnya pas bunganya keluar atau pas buahnya sudah keluar, tetapi bunga itu masih ada. Nah ini juga harus mengadakan penelitian ini yang paling banyak kandungannya saat bunganya baru keluar atau buahnya sudah keluar. Ini juga semua tanaman tidak sama ya ininya siklusnya. Kemudian ini ada contoh ya, ini ada pemanenan yang modelnya seperti ini. Kalau ini untuk daun, untuk buah,
Kemudian yang paling penting adalah ini tidak boleh busuk. Jadi harus langsung dikeringkan. Bisa dibayangkan lahan untuk mengeringkan kalau secara manual itu harus butuhkan tempat yang lebar seperti lapangan ya. Makanya sekarang banyak dikembangkan oven-oven tingkat ya untuk mengeringkan. Tetapi kadang oven maupun sinar matahari itu punya kekurangan kelebihan sendiri-sendiri untuk produk tanaman masing-masingnya beda-beda. Jadi misalnya mengeringkan itu cepat kering kalau pakai oven. Tapi ada yang lebih bagus dikeringkan dengan kering matahari. Nah, itu setiap tanaman beda-beda mintanya. Kalau untuk senyawanya tetap bertahan, kualitasnya bagus, nggak jamuran, itu ada. Contoh ini, kalau irisan temulawak tadi, itu kan mengandung kurkumin. Nah, kurkumin ini paling kontra dengan sinar matahari dengan radiasi yang tinggi. Lama, ini kurkuminnya nanti pasti turun. Sehingga mengeringkan Simplicia yang mengandung kurkumin itu harus hati-hati, tidak boleh sepanjang dari jam 7 misalnya sampai jam 2 dadah itu. Kalau di dalam ruangan jamuran Bu, iya, makanya dengan matahari, tapi sampai jam berapa? Nah, ada beberapa cara, ada yang dengan kain hitam, ada yang jam 10 diambil. Nah, memang lama kalau jam 10 diambil. Ada yang dengan oven, tapi tidak terlalu kuning. Nah, itu harus dikombinasikan. Ini juga ya, processing ini ada beberapa alat-alat yang mungkin seperti ini, alat-alatnya mungkin masih jadul untuk membuat serbuk ya. Kemudian kotor ini lantainya ini untuk jadi good practical agriculture ini enggak benar ini. Kemudian ini juga packing buah ya ini pot. Ini juga dari sini kemudian di packing akan dikirim ke beberapa tempat ya. Mungkin juga jadi yang ada keterangan harus ada label ini di sini. Dan kemudian grading ya. Grading ini seleksi, ada grade A, grade B, grade C. Biasanya grade C itu yang jelek. Kemudian ini ada tanaman lagi. Ini yang diambil ada beberapa bagian ini. Ini ada yang akar segar, kemudian dicuci, kemudian ini dikeringkan. Nah, dari tanaman ini ternyata juga mempunyai seed ya, dan bisa dikeringkan. Nah, kemudian ini juga ada caranya ya. Rootnya ini nanti dipotong menjadi potongan kecil, ukurannya 7-10, kemudian dikeringkan, kemudian ini juga berinya atau bijinya ini harus dipisah panennya, kemudian dikeringkan, dan kotoran mungkin ada tangkai ranting harus dibersihkan. Kemudian ini ada tadi akar ini aja ada grade-nya ya, mungkin diameternya, warnanya. Jadi untuk akar-akar yang antioksidannya tinggi ini biasanya punya warna. Dalam kulitnya itu ada yang warnanya kuning, ada yang agak pink. Itu ini ciri-ciri akar yang berantioksidan tinggi. Nah ini ada grade-nya ya. Nah mungkin ini hanya grade ukuran, tetapi sebenarnya kalau kita punya alatnya ada grade senyawa kimianya. Ini stevia ya, jadi Bu Irma pernah membawa mahasiswa untuk KP di wilayah Tawangmangu sana ya. Kita ke petani stevia. Stevia ini digunakan untuk apa? Pengganti gula. Jadi kadar gulanya 100 kali lebih rendah ya. Tapi kemanisannya 100 kali tapi kebalik ya. Jadi dia itu manis tapi isi manisnya itu lebih rendah jauh dari gula pasir. Nah dia mengandung steviosid yang paling banyak, kemudian
biasanya dari baudisit. Ini juga nanti akan punya kelas-kelas. Tadi ada grade-nya ya. Kemudian ini ternyata waktu kita ke Tawangmangu itu ada kendala. Jadi akhirnya petani sana tidak mau karena rendemennya rendah sekali. Sidomuljo tidak mau terima, akhirnya Sidomuljo beli dari Cina. Berapa kontainer itu ya? Karena rendemennya sesuai dengan rendemen pabrik, standar pabrik. Nah, waktu itu Bu Irma tanya, kenapa engkau nggak pada mau lagi nanam stevia? Diceritakan banyak masalah di sana ya, terutama budidaya. Jadi akumulasi dari senyawa tadi steviosid, tribaldosid itu sangat rendah. Begitu dibuat produk nggak cocok atau nggak sepadan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah sebenarnya bedanya Anda dengan anak pertanian itu di sini. Kenapa? Kalau anak pertanian mungkin teknik agronominya tuh tinggi, gimana menanam biar banyak. Tapi anak biologi harus ditambah bagaimana menanam banyak dan kandungannya ada. Seperti itu ya. Sehingga dasar-dasarnya ilmu itu pasti anak biologi lebih pede. Nah ini juga ya, ini ada tanaman serai. Ini biasanya digunakan, ini seperti serai ya. Modelnya seperti ini ya, ini tidak boleh terlalu lama kena sinar matahari. Jadi harus secepatnya diangkut ke daerah yang tidak banyak sinar matahari. Kemudian ini dipakai untuk parfum atau kosmetik. Jadi biasanya tanaman yang seperti ini itu mengandung pemutih alami yang bagus banget ya. Seperti ini yang ekstraknya nanti. Ini saya kira sudah selesai. Ini salah satu contoh. Jadi Anda mungkin nanti memperlihatkan seperti ini tugasnya. Kenapa Bu Irma? Biar Anda tidak hanya mendengarkan. Jadi Anda mencari lah bekerja sama, kemudian mengumpulkan nanti. Nanti Bu Irma minggu depan kalau sebelum minggu depan Anda bisa ngumpulin, kemudian saya lihat, kemudian saya komentari itu aja. Ya. Ini sudah absen semua. Kemudian saya kira kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam.